Saya juga perlu membakar hal-hal yang menakutkan, membakar hal-hal yang kemudian buruk dalam hidup saya. Dan kemudian saya teliti, ternyata dalam kehidupan saya masih banyak hal-hal buruk yang kadang-kadang muncul. Dan itu perlu dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Life Inspiration. Semoga inspirasi-inspirasi yang kami bagikan mengantarkan Anda semakin sukses, semakin mulia. Sahabat sekalian, Bapak dan Ibu, Akang dan Teteh, Mbak dan Mas sekalian, bagaimana caranya Anda mencari ide atau mencari gagasan? Atau kalau ketika ada problem, apa yang Anda lakukan? Kalau saya ketika ada problem, ada masalah, atau ada momen-momen tertentu untuk mengambil hikmah, saya selalu mengadu kepada Sang Pencipta. Kira-kira pelajaran apa yang bisa saya ambil? Dan biasanya jawabannya itu bisa lewat mimpi, lewat saya buka sosial media, tiba-tiba ada di situ, tiba-tiba ada orang bercerita kepada saya, atau ada orang mengirim video atau tulisan, jawabannya beragam. Karena saya sangat yakin bahwa kalau saya mengadu kepada Allah, Dia akan memberikan jawaban kepada saya. Karena Dia telah yang menciptakan saya, menciptakan dunia dan semesta ini, maka Dia yang paling tahu tentang saya. Sebagaimana kalau kita punya mobil kita rusak, dibawa kemana? Dibawa ke bengkel. Kenapa? Karena orang bengkel lah yang paling tahu tentang mobil kita. Nah, termasuk yang tahu kita adalah Allah, maka kita mengadu kepada Allah. Begitu juga di bulan ini bulan kelahiran saya. Maka ketika jatuh pada tanggal kelahiran saya mengadu kepada Allah, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, kira-kira hal apa yang perlu aku perbaiki, hal apa yang perlu aku tingkatkan agar hidup saya semakin move on, agar hidup saya semakin sukses, semakin mulia. Dan ternyata ketika mengajukan itu berulang-ulang, saya nonton sosial media, informasi yang saya terima adalah kebakaran di Hawaii. Begitu saya ketemu dengan orang, tiba-tiba orang bercerita tentang kebakaran di Gandaria City. Kok temanya kebakaran ya? Ada apa dengan kebakaran ini? Ternyata salah satu mekanisme alam untuk kemudian stabil lagi itu dengan cara dia membakar dirinya. Hutan itu kebakaran itu untuk meriset ya. Karena meriset itu kalau komputer itu reset gitu ya, diulang dari awal gitu. Itu ternyata hutan itu kebakaran. Sehingga nanti tanaman baru muncul, variasi baru muncul, kayu-kayu yang sudah tidak berfungsi kemudian terbakar. Maka kemudian saya mengambil pelajaran. Oh, kelihatannya di ulang tahun saya ini, saya juga perlu membakar hal-hal yang menakutkan, membakar hal-hal yang kemudian buruk dalam hidup saya. Dan kemudian saya teliti, ternyata dalam kehidupan saya masih banyak hal-hal buruk yang kadang-kadang muncul, dan itu perlu dibakar di ulang tahun saya yang ke-55 tahun ini. Maka banyak kemudian hal-hal yang ini buruk ya, dibakar ini kurang bermanfaat, dibakar ini kayaknya tidak memberikan value added, dibakar dan saya tidak akan lakukan di hari-hari setelah ulang tahun saya. Selain itu makna kebakaran itu saya temukan lagi cerita tentang Tariq bin Ziyad ya, ketika dia menaklukkan Spanyol dan Portugal. Apa yang dilakukan? Dia menyeberang laut ya, dan kemudian setelah menyeberang laut itu ternyata dia memerintahkan pasukannya untuk dibakar itu kapal ya. Dan kemudian dia berkata kepada pasukannya, di belakang kita laut, kapal sudah kita bakar, di depan kita musuh. Alternatifnya dua, melarikan diri kemudian kita mati, atau kita mulia berperang dengan musuh kita. Apa hikmah yang kemudian saya petik? Ternyata ya, dalam 2-3 bulan terakhir ini kan saya sedang berkomitmen bagaimana mencetak para miliarder baru. Yang itu miliardernya nanti berkontribusi untuk Indonesia, berkontribusi untuk umat ya. Kadang-kadang muncul ragu, kadang-kadang muncul benar bisa nggak saya menciptakan miliarder dalam waktu yang cepat ya. Maka ternyata di ulang tahun saya ya, dengan pelajaran yang Allah kirimkan melalui informasi tentang kebakaran tadi, saya perlu akhirnya saya menumbuh keyakinan. Insya Allah saya bisa, sebagaimana Tariq bin Ziyad akhirnya bisa menaklukkan Spanyol, menaklukkan Portugal, dan saya juga yakin bisa menghasilkan miliarder dalam waktu yang singkat. Dan setelah itu kemudian saya lihat gimana sih hasilnya pendampingan saya selama 2 bulan terakhir ini.
ya kepada para miliarder yang memang baru saya cerita, ternyata alhamdulillah di antara mereka ada yang omsetnya sudah miliaran, ratusan hampir 1 miliar padahal baru 2 bulan ya. Dan kemudian keuntungan bersihnya sudah ada hampir 100 juta. Dan itu menjadi keyakinan kepada saya bahwa kalau sudah menanamkan tekad sesuatu, bakar ketakutan, bakar yang membuat Anda akan kembali. Sebagaimana di ulang tahun saya ini, sudah saya bakar apa-apa yang menjadi ketakutan saya, apa-apa yang kemudian menjadi hal yang tidak produktif dalam hidup saya, dan saya akan melaju terus melahirkan para miliarder optimis sebagaimana Tariq bin Ziyad. Oke? Silahkan Anda ambil pelajaran dari kehidupan Anda, ya, merenung, minta mohon kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengirimkan jawaban-jawaban itu melalui berbagai isyarat yang perlu Anda tangkap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.